Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Nabi yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari program studi pendidikan agama Islam kelas PAI 2A kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain model, pembelajaran strategi dan metode pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu jenis dan macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi jenis strategi pembelajaran. Klasifikasi jenis strategi pembelajaran ini ada 5, yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empirik, dan strategi pembelajaran mandiri. Bagian A, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Bahan pembelajaran disajikan dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Kemudian bagian D, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung ini biasa juga disebut dengan inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pengelola lingkungan belajar. Peserta didik diberikan kesempatan untuk terlibat dan berperan secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian bagian C, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereaksi secara aktif terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta untuk membangun cara berpikir dan merasakan. Selanjutnya bagian D, strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Kemudian bagian E, strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Yang kedua, macam-macam strategi pembelajaran. Ada beberapa model, strategi, dan metode pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam mengelola pembelajaran. Pertama yaitu model pembelajaran. Bagian A, model pembelajaran ekspositori. Ekspositori strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratnya pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada peserta didiknya. Tujuan dari strategi yang menerapkan penyampaian materi secara verbal yakni supaya peserta didik mampu menguasai materi pelajaran dari guru sehingga mampu membawa hasil positif yaitu prestasi. Kemudian bagian B, model pembelajaran konseptual. Pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran, strategi beserta pemecahan masalah. Kemudian bagian C, model pembelajaran mencari dan bermakna.
Dalam prosesnya siswa diberi tugas atau masalah yang harus diselesaikan sendiri dalam jangka waktu tertentu. Kemudian bagian D, model pembelajaran berbasis pengalaman. Maksudnya yaitu guru dominan dalam memberikan pengalaman. Guru menyuruh siswa melakukan, guru bertanya, dan siswa menjawab. Kemudian bagian E, model pembelajaran terpadu, yaitu menjadi ciri utama dari model pembelajaran yang satu ini adalah bahwa seorang tenaga pendidik mempunyai peran yang utama dalam menjalannya pembelajaran, atau dapat diartikan bahwa seorang tenaga pendidik harus aktif dalam menyampaikan materi-materi pelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian bagian F yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif dalam prosesnya, siswa diberi tugas untuk menyampaikannya secara berkelompok. Kemudian bagian G, model pembelajaran latihan inquiry. Di dalam model strategi ini terdapat beberapa konsep yang harus dilakukan sehingga memudahkan proses pembelajaran. Salah satunya adalah strategi pembelajaran inquiry, yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang meniti beratnya pada proses pemikiran secara kritis dan analisis untuk menemukan setiap jawaban dari suatu pertanyaan. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini ada dua, yaitu metode pembelajaran teori dan pembelajaran praktik. Pembelajaran teori terbagi menjadi tiga, yaitu pembelajaran ekspositori, yaitu ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Kemudian pembelajaran kegiatan kelompok seperti diskusi, kerja kelompok, simulasi, bermain peran, dan seminar. Kemudian pembelajaran berbuat, yaitu contohnya seperti eksperimen, pengamatan, penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Kemudian pembelajaran praktik. Yang kedua, pembelajaran praktik, yaitu ada dua, yaitu pembelajaran praktik dan pembelajaran magang di lingkungan kerja. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi calon pengajar peserta didik. Saya Muhammad Arif memohon maaf atas segala kesalahan, karena segala kesalahan itu datangnya dari saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.